depan kita, seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita, seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Miss Gra? Sehat nih, senang sekali. Saya tanya dulu yang di studio nih. Soalnya new partner nih. Sehatnya Miss Grace ya. Puji Tuhan, Miss. Oke, kita ucapkan selamat bergabung kembali Bapak Ibu, teman-teman mentor, teman-teman pimpinan dan juga orang tua dan juga siswa, Miss ya. Kembali lagi kita di Talkshow kali ini, ya, di part yang kedua. Part yang kedua, ya, masih dengan tema yang sama, Miss ya. Temanya apa, Miss? Bagaimana mengajar anak menghormati benar orang sekali. tua. Dengan apa di atas tema yang lebih besar, yaitu
mendidik anak untuk menyelamatkan. Iya, mendidik untuk menyelamatkan. Iya. Iya. Oke, senang sekali Miss Grace ya. Iya. Kita sapa-sapa dulu Miss Oke. yang ada di seluruh Gimana dunia nih? Nusantara. Kita mulai dari Jawa dulu. Oke, dari jauh. Ada di Miss mana, Grace Miss? maunya yang jauh-jauh ya. Iya, kita dari jauh dulu. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang ada di Sunter, Bulusi dan tim di sana. Kemudian kita pindah lagi ke Blora, Blora, ya. iya. Ada SMP Kristen Blora dan juga ada SMK Kristen Blora. Ada Bu Kus dan Bu Rusmini di sana bersama dengan tim. Selamat mengikuti talkshow hari ini. Kemudian kita ke Cilacap. Cilacap. Iya, Miss. Ada Cilacap. Miss Leli, Bu Leli di sana dan tim ya. Selamat bergabung, semoga dalam keadaan sehat. Kemudian ada Bu Ria di Bekasi. Ya, kayaknya yang di Jawa itu. Sudah. Miss, ya? Oke. Iya, sekarang kita ke Kalimantan, Miss. Boleh. Ada di mana saja dari Kalimantan? Pulau Borneo deh. Oke. Jadi pingin makan roti Borneo ya. Oke, di Kalimantan Tengah dulu, Iya. Miss. Ada Miss Gret di sana. Oke, shalom Miss Grace. Ini Miss Grace, dia di sana Miss Gret ya. Oke, Miss Grace, Miss Grace lagi, Miss Gret ya, Miss Iya. Gret dan Pak Yeri, Miss Nancy dan tim di sana, selamat bergabung. Kemudian kita pindah ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Ada, Banjarmasin. iya, Banjarmasin, Iya. betul. Ada Miss Dina, Miss Ayu dan tim di sana, selamat bergabung. Semoga dalam keadaan sehat. Kemudian kita ke Sulawesi. Sulawesi. Iya, Sulawesi. Di Toraja, ya ada Bunda Pranita di sana, selamat bergabung Bunda bersama dengan tim. Kemudian kita kembali Kita ke ke NTT, Nusa Tenggara Timur, Ya, yang dekat-dekat Miss. Provinsi Oke. cinta ya. Dari Bajawa. Oke, kota dingin. Di kota dingin Bajawa. Ada Pak Peter, Bu Hana, Miss Iren di sana, selamat bergabung. Kemudian Rote. Kita ke Rote. Pulau Terselatan, ada Bu Evi, Bapak Gembala juga di sana bersama dengan tim, selamat bergabung. Kemudian di Sabu juga mungkin Iya, ada di orang Sabu. tua yang mengikuti, selamat bergabung Bapak Ibu. Kemudian kita ke Daratan Timur. Kita masuk ke Soe. Soe Iya, Tetap ya, Tetap, ya ada iya. teman-teman di sana, selamat bergabung. Kemudian Ada di Kefa, Kefa, iya. Kefa Miss, di Kefa Kefa. dulu, iya. Kemudian kita kesini lagi nih, Iya. menuju ke Oisao. Kupang nih. Oibelo. Iya, Oisao dulu Miss. Oisao, ya. Oisao di ada Miss DLC dan tim di sana ya, TK Iya. dan SD. Selamat bergabung teman-teman. Kemudian kita kesini lagi Miss. Iya, Oibelo. Oibelo benar ya. Ada Rehoboth Oibelo. Bu Jina, Bu Prima dan tim di sana selamat bergabung. Kemudian kita Ke Tanah Merah. Tanah Merah dulu. Iya. Siapa di sana ya Miss? Miss Novi tentunya. Dan Pak Wila. Sebenarnya Pak Wila tidak usah lagi kita sapa-sapa. Soalnya di sini Ada di sini orangnya. orangnya. Tapi tetap aja ya. Oke, kemudian ke mana ya? Yang ada di Kupang. Oke, kita kembali ke Kupang. Oke, Bapak Ibu guru, teman-teman mentor, pimpinan, dan juga orang tua dan siswa dari Sekolah Generasi Unggul Kupang. Ya, Semoga mulai dalam dari TK, Miss. ya. Dari TK, TK, kemudian SD, SD, SMP, dan juga SMA. SMA. Ya, kita berharap bahwa semua dalam keadaan Keadaan sehat, sehat. dalam lindungan Iya. Tuhan ya, walaupun dalam pandemi, Betul. tapi kita percaya kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Betul. Ingat Dan bahwa kita masih Tuhan- tetap semangat untuk Iya. menyelamatkan generasi. Iya, benar sekali, Miss. Mendidik untuk menyelamatkan, Mendidik untuk ya. menyelamatkan. Oke, Miss Grace, kita tidak perlu lagi panjang kata ya. Iya. Oh iya, benar. Kami mau informasikan dulu Bapak Ibu, talkshow kita, ya. Untuk dalam minggu ini, Iya, dimulai hari kita Sabtu, ganti jam tayangnya. Jam tayangnya bergeser. Ya, nih jam berapa, Miss? 10.30. 10.30. Iya, 10.30 jadi lebih pagi ya. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu yang mau weekend silakan. Iya, sebelum Tapi weekend ikut kita talkshow ikuti dulu. dulu talkshow-nya. Ya, jadi mulai minggu ini dan seterusnya kita akan pindah jam tayang ya, jam 10.30 talkshow. Semoga Bapak Ibu bisa mempersiapkan waktu ya untuk mengikuti talkshow ini. Jadi kita mempersiapkan ya Iya. anak-anak kita juga ya, dan juga bagaimana mendidik mereka Iya, untuk betul. menyelamatkan ya. Kalau kemarin kita sudah bahas banyak hal tentang bagaimana fakta-fakta yang kita dapatkan. iya, benar sekali. Tapi bagaimana kita mengajar anak-anak kita untuk menghargai orang tua di masa yang seperti ini. Oke, Miss, sebelum kita masuk ke
tema kita ya, Iya. lebih dalam lagi ya. Kalau kemarin kita sudah membahas sedikit dan kita akan melakukan SOP dulu, Iya, Miss kita Grace ya. sama-sama mengucapkan visi dan misi. Iya, Karena mari itu saya silakan berdiri, Bapak Ibu yang di rumah Iya. boleh bersama-sama dengan kami. Kita ucapkan bersama visi Visi. Genyu. Oke, visi Genyu. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai gentleness, Excellent, nature, unity, fokus, karakter building, entrepreneurship, dan leadership. Oke, kita mars dulu, Miss Iya, Grace kita ya. nyanyikan Mars Silakan Genyu. Pak Wila. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Taat bertanggung jawab, jujur rajin percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil bersatu. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leaders. Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Iya. Oke, Miss Grace, sebelum kita panggil narasumber kita ya, mungkin Iya, kita review, kita review sedikit. sebentar ya. Jadi kita masih ada di tema yang sama, di serial Mendidik untuk Menyelamatkan dengan tema kecil yaitu bagaimana mengajar anak-anak kita menghormati orang tua. Nah, Iya. kemarin kita juga sudah mendengarkan dari narasumber kita bagaimana fakta dan data Iya, ya. fakta dan data yang disampaikan. Iya, yang yang sedang terjadi saat Iya, ini betul. tentang generasi kita, apalagi generasi anak-anak kita ya, anak-anak milenial saat ini. Dan kemarin kita bahas juga, kalau kemarin Pak Joni sempat juga menyampaikan beberapa poin ya, ciri-ciri yang disampaikan oleh Thomas Likona ya, ciri-ciri atau gejala-gejala kehancuran sebuah bangsa. Degradasi Dan, moral. iya betul. Dan kita lihat bahwa memang ini semua ada. Komplit, dan Miss, terjadi, ya. betul-betul terjadi, Miss ya. Ya, dan kita juga kemarin mempelajari gejala-gejala yang terjadi dalam keluarga, kemudian di gereja, kemudian spiritual seperti apa ya, kemudian juga ada krisis di dalam pendidikan ya. Kemarin kita dengar bahwa ternyata pendidikan negeri di sekolah negeri justru lebih fokus spiritualnya daripada sekolah swasta. Pendidikan Kristen. Nah, ini yang berbahaya nih ya. PR besar, Miss, betul, buat kita, ya. Miss. Nah, hari ini kita akan membahas lagi lanjutan dari materi ini, Miss ya. Masih akan Ya. panjang ini, Miss. Nah, kita langsung saja memanggil Iya, kita narasumber undang kita, narasumber kita Pak di Joni. bersama-sama. Iya, kita Pak Pokok Joni. MA, CDC, CLS, founder Yayasan Generasi Unggul. Shalom, Pak. Shalom, Pak Joni. Shalom, shalom. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Puji Tuhan. Oke Pak, kita akan melanjutkan tema kita hari ini ya. Masih Iya. dengan tema yang sama, yaitu bagaimana mengajar anak menghormati orang tua. Dan kita lihat kemarin bahwa fakta-fakta yang dijabarkan itu cukup mengerikan Pak ya. Sangat mengerikan. Iya, dan ini tugas besar untuk kita sebenarnya. Makanya tema kita mendidik untuk menyelamatkan ini memang tepat gitu. Iya. Karena memang saat ini seperti yang Pak Joni selalu bilang bahwa generasi ini adalah generasi yang sulit untuk diselamatkan. Sulit. Nah, kalau kita pernah baca Presiden Amerika Pak Roosevelt ya pernah mengatakan bahwa kalau sekolah
hanya fokus kepada pendidikan akademik, itu Iya. sebenarnya kita sedang, bukan pada moralnya, itu sebenarnya kita sedang menciptakan ancaman besar untuk bangsa. Betul. Nah, Marah bahaya. betul Pak. Dan kita bersyukur karena Genyu sudah ada di on the track ya Pak ya, Iya. karena fokusnya sudah untuk menyelamatkan mereka di masa-masa seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan Pak, mungkin ada tambahan dulu sebelum kita masuk ke yang berikutnya Pak ya, sebelum kita lanjutkan. Sebelum kita masuk untuk kelanjutan pembahasan kita minggu lalu, Ya. seperti yang tadi Miss Evi sudah sampaikan bahwa minggu lalu kita sudah bahas tentang fakta-fakta Ya. dan kita buka dengan yang namanya Hasil survei ya. 10 indikator negara yang sedang Iya, menuju kepada betul. kehancuran. Betul. Ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama, apalagi dalam 2 minggu terakhir ini atau seminggu terakhir ini kita sedang dikejutkan dengan berbagai macam hal ya. Betul. Kalau yang kemarin kita dikejutkan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan angka kejahatan anak-anak remaja, tapi minggu ini kita dikejutkan dengan 4 minggu yang lalu kita bahas. Iya, betul. Penyimpangan. Ya, penyimpangan ya. seksual. Betul. Ya, ternyata didukung juga dengan para rohaniwan-rohaniwan. Iya. Ini aktivis sangat remaja. berbahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah penyimpangan perilaku seksual didukung oleh para rohaniwan yang menjadi teladan panutan yang selalu didengar, selalu masyarakat umat untuk menunggu apa arahan, apa nasihat, Iya, betul. apa kata mereka tentang A, B, C, D. Iya. Karena pemimpin umat itu menjadi rujukan. Betul. Seolah-olah pemimpin umat itu sebagai perwakilan, wakilnya Tuhan Iya. di bumi. Sehingga ketika dia ngomong apapun, itu berpengaruh. Orang Iya, bisa percaya. betul. Nah, bayangkan kalau misalnya seorang pemimpin umat mendukung kepada penyimpangan seksual. Iya. Ini kabar yang mengagetkan, mengejutkan kita. Dan tentunya kita harus menyelamatkan anak-anak kita masing-masing. Orang tua tidak bisa lagi menyerahkan kepada lingkungan, Iya, betul. kepada sekolah, kepada siapapun. Orang tua harus menyelamatkan anaknya sendiri. Iya. Kenapa? Karena setan bekerja makin keras. Betul. Di hari-hari terakhir dia sedang menunggu untuk diadili dan dihukum, maka dia bekerja begitu Semakin keras, gencar, ya. makin gencar. Iya. Di tengah waktu yang makin sempit, dia akan all out. Iya. Nah, makanya dia akan gunakan semua resources yang bisa digunakan, media apapun dia bisa gunakan. Iya. Nah, itu yang saya lihat hari-hari ini sedang viral. Iya. Kita mendengar kemarin ada seorang brigjen langsung diberikan sanksi kan, Iya. Betul. karena ternyata ketahuan bahwa melakukan penyimpangan seksual. Iya. Nah, sekali lagi kita mau ingatkan, yang begini-begini adalah kita harus objektif ya. Yang korban kita tidak boleh singkirkan. Iya. Kalau korban itu harus kita layani, kita terima mereka. Ini korban. Tetapi yang kita harus hentikan adalah gerakan ini. Iya. Kita harus hentikan gerakan-gerakan penyimpangan seksual. Gerakan-gerakan yang menghancurkan anak-anak kita. Gerakan-gerakan yang menghancurkan identitas diri Iya. anak-anak kita. Betul. Gerakan-gerakan yang menghancurkan masa depan anak kita. Dan gerakan-gerakan yang melawan kodrat Allah. Iya. Nah, ini harus kita lawan. Siapapun mereka, nggak boleh takut kita. Karena kita harus berpihak kepada Tuhan, nggak boleh berpihak kepada manusia. Iya. Ya, itu kurang lebih seperti sesuai dengan Iya. tren yang ada hari ini. Ini Ya. memang gelombangnya sudah mulai kelihatan. Iya. Kalau kemarin kan kita bilang ini masih terselubung. nih. Iya. Ini kayaknya sudah di atas selubung. Dan ini menunjukkan, Iya. jadi kalau kita membaca beberapa riset bahwa anak-anak yang menjadi korban itu memang karena memang tidak mendapatkan pola asuh yang benar. Iya, betul. Jadi menghormati orang tua itu adalah pengajaran yang wajib, bagian dari budaya asuh yang benar, yang harus diajarkan kepada anak. Iya. Anak kalau menghormati orang tua, pasti dia akan nurut apa yang kata orang tua. Iya. Orang tua tidak mungkin mengajak anak untuk jalan-jalan yang sesat. Iya. Orang tua tidak mungkin membawa anak untuk masuk ke jurang. Orang tua tidak mungkin membuat anak itu dia mengkhianati identitasnya, tidak mungkin. Iya. Benar nggak? Anak-anak tidak mungkin diajarkan oleh orang tua untuk merontak kepada Tuhan. Tidak ada itu Iya. pasti. Pasti akan diajarkan yang benar. Kenapa? Orang tua yang mengajarkan anak menghormati orang tuanya, ini adalah gerbang dari semua pengajaran-pengajaran yang akan diterima oleh anak. Iya.
Cuman masalahnya saat ini adalah anak tidak mau lagi. Tidak mau gitu. dia. Tidak mau Menghormati diatur, orang tidak tua, mau tidak ditegur. Nah, ya. pertanyaannya kenapa anak tidak mau diatur? Kita bertanya lagi, mundur 2 langkah dalam pertanyaan yang tadi. Tadi kan kenapa anak tidak mau diatur? Mundur lagi. Iya. Apakah anak setelah lahir langsung tidak mau diatur? Nah itu kan pertanyaan yang sebelumnya lagi. Iya. Betul. Tidak ada anak yang lahir langsung bilang begini, saya tidak mau diatur. Iya, betul. Benar kan? Iya. Semua ada di tangan kita. Semua orang di tua. tangan kita. Betul. Tidak ada anak yang lahir langsung tertulis jidatnya Saya- pemberontak. Iya kan? Atau jangan atur saya. Iya, betul ya. Tidak ada. Iya. Semua anak lahir dengan hati yang masih betul-betul bersih. Iya. Anak-anak yang masih polos, culun, tulus. Dia pengen diarahin mau kemana, silakan mama. Iya. Kalian mau ngomong, kalian bisa ngomong, dia ngomong begitu, Iya. Miss Grace. Tapi kan dia kan nggak bisa ngomong. Tetapi semua orang tua tahu kok, anak-anak tidak ada anak yang lahir langsung jadi pembuat kriminal, Iya. langsung tertulis narapidana, nggak ada. Iya, betul. Anak-anak itu lahir dengan penuh kepolosan, bersih. Iya. Maka orang tua yang harus berikan hak kepada anak untuk Iya. mengarahkan anak. Betul. Jadi tidak ada anak yang lahir langsung Betul. pengen memberontak kepada Atau orang Miss tua. Grace gitu. Tidak Miss. Ini alim banget nih, Pak. Nah, jadi kembali lagi kepada pola asuh ya. Iya, betul. Pola. Seperti Nah. yang kemarin Pak bilang ya, karena Iya. keluarga itu adalah pusat pendidikan terbaik. Pusat pendidikan Iya. terbaik. Iya. Bukan rumahnya ya, orang Iya, tuanya. betul. Personalnya. Orang tua. Personalnya. Pribadinya, iya. Bukan Pribadinya. place-nya ya. Bukan Iya. fasilitas juga. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu harus menganggap bahwa mengajar mendidik anak salah satunya untuk menghormati orang tua itu gerbang dari semua pengajaran. Karena kemarin saya sudah jelaskan tuh. Jadi dari semua 10 hukum itu, Miss, Iya. Iya. itu 1 sampai 4 itu hukum vertikal. Bagaimana kita itu diajar untuk menghormati Tuhan, Iya. untuk mengasihi Tuhan. Tapi untuk sebelum masuk ke 6 sampai 10, Iya. untuk horizontal bagaimana berhubungan dengan sesama, Iya. menjadi manusia yang membawa damai, manusia yang menghadirkan Tuhan, menghadirkan karakter Tuhan. Itu ada hukum kelima Iya. Iya. yang menjadi jembatan Jembatannya ya. Iya. antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Ini Iya. kuncinya. Kalau ini nggak beres semua pasti. Dan ingat, dari semua 10 hukum itu, Iya. tidak ada yang memberikan janji, cuman hukum kelima. Iya. Coba perhatikan. Betul. Iya. Tidak ada yang langsung janji. Semua itu nggak ada janji, ini cuma hukum ini. Tapi kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya itu janji. Betul. Langsung dibarengi ya, Langsung. Pak ya, diikuti, betul Langsung. Nah, artinya dari semua hukum tidak ada hukum yang disertai dengan janji. Iya, betul. Cuma hukum kelima. ya. Unik, betul ya. Unik. Mewah Miss ya. Unik. Mewah Dan sekali. ternyata ini adalah hukum yang dapat melindungi anak. Jadi, hukum yang dapat melindungi anak dari kegagalan di masa depan, dari kerusakan moral dan mental, Iya. dari kerusakan hubungan, dari kerusakan jiwa dan kodrat, dari pribadi yang akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hukum kelima ini yang jadi pelindungnya. Iya. Dan ini perintah abadi. Iya, betul. Contohnya, bukan cuma Musa yang mendapatkan dari Tuhan loh. Itu disampaikan dengan tegas oleh Tuhan Yesus. Iya. Bahkan Tuhan Yesus ngomong, kalau ada anak-anak, jadi Tuhan Yesus mengulangi Iya. dalam Imamat pasal 19 ayat 2. Kalau ada anak-anak yang mengutuki ayahnya, dia harus dibunuh. Iya. Jelas Tuhan mempertegas. Tuhan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Iya. Taurat. Oke, ini menarik Pak. Tapi sebelum kita, ini akan banyak yang Iya. kita pelajari, ada dampak-dampaknya, kemudian korelasi menghargai orang tua dengan berkat Tuhan. Tapi pertanyaan awal ya Pak, yang saya mau tanyakan sebenarnya apa yang membuat Menyebabkan, melatar belakangnya anak hari ini itu sangat sulit untuk menghormati orang tua. Gitu. Seperti tadi dibilang ya, bahwa anak itu tidak bisa dari kecil langsung ditulis ini pemberontak. Langsung terbentuk jadi. Sebenarnya latar belakangnya apa Pak? Maksudnya supaya kita Iya. juga Ini pertanyaan yang paham. sangat bagus, karena ini akar ya. Iya. Pertama adalah setiap orang pasti tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Iya. Itu dari sisi teologis. Dan setiap orang itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ini dasarnya dulu ya. Iya. Nah, berarti kalau bicara roh, Iya. berarti
yang namanya roh berasal dari Allah, berarti ini sesuatu yang sangat penting. Iya. Roh itu ada dua yang berhubungan dengan ruah, berhubungan dengan neshama. Ruah itu adalah unsur kehidupan yang menyebabkan kita ada. Tapi ada neshama yang namanya unsur kesadaran. Jadi unsur kesadaran ini akan mendrive hidup manusia. Ini ada namanya di nurani. Nah, itu sebabnya banyak orang berbuat kejahatan. Tapi dia hidup di luar kesadaran sebenarnya. Kenapa? Dia tahu itu salah, tapi dia masih melakukan. Kenapa? Dia tidak mengaktifkan kesadarannya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan kesadaran? Cuman bisa diaktifkan dengan kebenaran. Karena makanan roh dan jiwa itu cuma satu, firman Tuhan. Selain pengetahuan tidak membuat orang sadar. Pengetahuan hanya membuat orang itu bertambah dalam pengetahuan, menambah informasi, menambah data, sehingga analitikalnya bisa berkembang. Dia punya pertimbangan, dia bisa menilai. Nah, itu. Cuman Pak, ada juga orang yang selalu berpikir bahwa kita kan masih manusia gitu loh. Betul. Itu tidak salah. Iya. Tetapi statement itu tidak boleh menghilangkan tanggung jawab. Statement itu tidak boleh menutupi kodrat kita manusia yang harusnya hidup dalam kesadaran. Karena nilai tertinggi manusia itu ketika dia konsisten dalam kesadaran itu. Sekarang kalau misalnya tidak dalam kesadaran, bedanya yang binatang. Iya, betul. Sama-sama hidup sih. Ya sama. Terus bedanya apa kita? Betul. Iya kan? Kita menyakiti orang, kita memberontak, kita mengkorupsi, kita mengkhianati komitmen, macam-macam. Nah, ini kan? Iya, ya. Realitanya memang banyak itu ya, hidup tanpa kesadaran. Makanya sekarang justru kayak manusia yang boleh dibilang yang paling mulia, justru perilakunya lebih buruk dari binatang saat ini. Itu yang terjadi. Nah, akarnya adalah karena orang tua selama ini tidak hidup dalam kesadaran yang tinggi untuk melakukan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jiwa dan roh anak. Karena kalau nggak dipenuhi, sekarang siapa yang memenuhi itu? Setiap orang tua bertanggung jawab memenuhi itu yang paling utama. Maka pendidikan kekristenan adalah pendidikan batin, Bapak Ibu. Jadi mendidik batin orang, mendidik nurani, nur dari adopsi bahasa Arab dan Ibrani. Nir itu kan cahaya. Jadi kalau ada orang namanya Nur Hayati berarti cahaya kehidupan. Iya, jangan sampai nama Nur Hayati tapi mematikan orang. Iya kan? Kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Waduh, nggak sesuai namanya dong. Jadi orang tua yang bertanggung jawab. Bagaimana supaya memastikan nuraninya anak ini bersih? Kenapa? Karena nurani kita ini adalah pelita. Kan mata adalah pelita hati kan. Mata adalah pelita hati. Roh manusia adalah pelita hidup kan. Apa itu roh manusia? Ternyata itu neshama. Unsur kesadarannya yang akan mendrive kita ke sini. Makanya selalu Roh Kudus bicara dalam apa? Dalam nurani. Iya, betul. Dia akan mengajar, mengingatkan, menginsafkan. Jadi Tuhan sudah sangat adil. Tuhan bukan kenapa dia berbuat dosa? Berarti Tuhan enggak ini dong, enggak menolong dia. Bukan. Roh Kudus sudah mengingatkan. Tuhan melalui Roh ngomong. Itu bukan istri kamu. Itu bukan suami, itu bukan barang kamu. Kamu tidak boleh bolos. Nanti kalau kamu bolos, kamu tidak bisa lulus. Itu sudah bicara. Cuman kalau dari kecil dia tidak dididik dengan benar, nuranya supaya nurut, hormat, taat. Kan hormat orang tua kan pasti berhubungan dengan ketaatan. Tidak mungkin ada anak yang hormat tanpa taat. Iya. Tidak mungkin. Maka ada hubungannya dengan iman. Iman itu kan 3, percaya. Bukti dari percaya dia taat. Maka bukti dari ketaatan yang terus-menerus adalah kesetiaan. Makanya iman itu kan percaya, taat, setia. Iya kan? Ada orang taat cuma setahun. Itu bukan iman. Mudia. Nah, iya kan? Harus ada kesetiaan, baru imannya benar. Ya. Nah, kenapa butuh kesetiaan? Kesetiaan itu membuktikan kita akan lulus menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, godaan. Tapi kalau cuma taat dalam rangka kan ada maunya gimana? Bisa saja. Tapi kalau kesetiaannya teruji melewati berbagai macam kepahitan, waktu, penderitaan, keadaan. Ah, itu betul berarti. Nah, yang namanya ketaatan harus begitu. Sampai kepada kesetiaan untuk merawat orang tua sampai orang tua mati. Begitu. Oke, Pak. Mungkin masih harus lebih dalam ini ya, Pak ya. Karena kan kebanyakan orang tua itu kesulitan mendidik anaknya untuk menghormati. Nah, apalagi tantangan saat ini ya, Pak ya. Nah, itu kira-kira maksudnya. Jadi kita bagi 3 ya. Ada anak-anak yang sedang dididik sekarang. Yang misalnya anak baru 0
ada usia 0 sampai 18 tahun, Iya. 12 tahun. Ada yang 13 sampai 18 sudah rusak, Iya, iya betul. sudah sulit dididik. Iya. Sudah memang bukan rusak banget ya, tapi sudah sulit dididik. Iya. Nah, Tapi ada yang anak yang memang sudah jadi pelaku kejahatan, aktivis ya. aktivis. Iya, Aktivis lagi. aktivis kejahatan. Sudah ada. Entah dia misalnya pelaku narkoba lah, dia pelaku pencurian, Iya. dia pelaku untuk minuman keras, pelaku pornografi. Iya. Yang tadi yang kedua itu disuruh nggak mau dengar. Nah itu kan ada 3 kategori ya. Iya, kayaknya kita bahas aja Pak ya. Iya. Kalau dari 0 sampai 12 itu bagaimana caranya Iya. gitu? Dari 0 sampai 12 ini masih bisa ditolong. Bukan berarti 13 sampai 19 nggak bisa ditolong. Bukan berarti ya, bukan Iya, berarti. Iya. Tetapi tergantung tingkat keakutannya. Iya. Iya, tingkat betul. dia punya level penyakitnya. Kritis nggak nih? sampai di mana? Iya. Betul. Kan ada mediumnya kan. Iya. Ini sudah sampai di Level berapa ini? iya. Stadium berapa nih? Kayak stadium 4, 3 atau 2 atau 1. Iya, betul. Pak. Semua ada stadiumnya. Nah, itulah sebabnya orang tua sesegera mungkin menyelamatkan anaknya. Intinya begini, orang tua harus mendidik begini, bukan cuma karena tahu saya orang tua tanggung jawab mendidik. Oh, nggak bisa. Harus betul-betul dengan sadar, penuh tanggung jawab, konsisten, pantang menyerah. Anak saya apapun, mau dia rusak bagaimana, saya yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan dia. Berarti apa? Mendidik sampai menyelamatkan anak. Apa definisinya? Sampai anak bebas dari ikatan apapun. Itu namanya mendidik untuk menyelamatkan. Nah, kalau misalnya anak dari 0 sampai 12 tahun yang masih bisa Iya. dididik ya, sedang dididik, itu harus betul-betul terprogram. Misalnya kayak kita bikin IPK, itu kan Konsisten. iya, itu kalau dalam pelajaran PAK itu kan itulah PAK namanya. Pendidikan Agama Kristen. Kenapa? Kenapa disebut itu bisa bagian dari PAK? Karena itu terencana, terprogram. Itu usahanya sadar, akan PAK-nya kan begitu kan. Usaha sadar dan terencana. Nah, itu pendidikannya begitu. Nah, kalau bisa sekali-sekali nggak bisa, itu bukan pendidikan. Nanti ingat baru baca Alkitab. Iya, sama Ingat kayak baru ibadah pendidikan sama-sama. karakter juga kan Pak, Iya. tidak bisa. Tidak Hari bisa ini cuma seminggu buat sekali, terus besok nggak bisa. iya. Pendidikan itu namanya pendidikan Alkitab. Ulangan pasal 6 Perjanjian Lama. Berulang. Ajarkan berulang-ulang. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang di pesan, jadikanlah semua bangsa murid. Namanya murid, tidak ada yang belajar sehari seminggu. Seminggu sekali. Iya. Tidak ada yang sekali-sekali belajar. Yang namanya murid, di konteks dulu itu tinggal di asrama. Tinggal di dalam pendidikan yang diasuh oleh rabi. Itu konteksnya. Konteksnya. Berarti apa? Selalu dalam genggaman pendidikan dan perlindungan orang yang mengajar. Berarti apa? Di sekolah adalah mentornya, gurunya, di rumah ada orang tuanya. Iya. Berarti tidak boleh keluar dari perlindungan pendidikan orang tua. Iya. Nah, sekarang siapakah pelindung pendidikan anak? Ya, orang tua di rumah. Siapa pelindung pendidikan anak di sekolah? Mentor, gurunya. Nah, sekarang kalau misalnya anak terlepas, kira-kira gimana? Sudah ada yang bilang, saya siap. Ada yang bilang, Si yang satu itu. yang satu itu, si Kunyuk. Udah siap bilang, dia. iya, Kunyuk bilang, kamu lepas, saya siap. Saya tidak akan pernah tolak. Iya, betul. Saya justru menunggu kalau kamu bilang resign. Iya, betul. Ini harus diwaspadai sebenarnya. Iya. Ya, aduh. Nah, masalahnya begini. Si Kunyuk tidak pernah capek Iya. untuk merebut anak kita dan kita sendiri. Tapi kita sering merasa capek, selalu iya. merasa capek. Selalu mengeluh. Beda sekali. Iya. Iya. Dia aja membawa orang ke neraka, dia nggak capek loh. Betul. Kok kita membawa anak kita ke surga, kita kok bilang capek? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, itu nggak boleh. Harus. Nggak boleh. Pokoknya tidak boleh diprogram sedikit pun. Ada benih sedikit masuk. Aduh, capek saya. Aduh. Terus akhirnya cuma salahin anak, tapi melepaskan tanggung jawab. Nggak bisa. Selama ini anak itu jadi memberontak. Gara-gara apa? Anak cuma dituntut, tapi orang tua yang melakukan tanggung jawab. Antara kasih dengan disiplin itu tidak seimbang. Iya. Contoh misalnya begini, Miss. Jangan usah sama anak ya. Kita misalnya sama orang ya. Kalau kita cuma tuntut terus dia malas. Iya. Tanpa kasih. Betul. Tapi kalau dia sudah tahu, oh dia ngomong ini karena mengasihi. Iya. Pasti dia, oh dia. Kan dia- beda, Ya, kan beda. rasanya. Dia kan dengar. Tapi kalau cuma ngomong terus, marah terus. Tapi, yuk siapa? Nggak pernah kenal sama saya. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Tidak ada kasih sayang. Nggak pernah tolong saya. Tiba-tiba lu marah sama saya. Iya. Sok-sok perhatian. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nah, itu yang menjawabkan. Jadi, nggak boleh sedikit pun ada benih yang masuk yang berkata bahwa kamu percuma didik dia. Itu bahaya. Memang dia ini sudah nggak bisa berubah. Sudah. Iya. Iya, betul. Atau Iya kan? nanti dia besar baru tahu gitu. Itu Iya. yang berbahaya. Atau ada ibu yang begini, papa, dia masih kecil, kamu juga Iya. dulu bisa dari dia. Oh, beda zaman, Bu. Iya, betul. Dulu, Miss. Dulu ya. Kenapa sekarang beda dengan anak? Kerusakan sekarang itu
itu kecepatannya lebih cepat dari teknologi. Iya. Jadi kerusakan anak itu lebih cepat dari teknologi. Dulu itu nggak ada teknologi, tidak ada media, tidak ada yang bisa menggoda kita. Iya. Ada, tapi tidak sekuat sekarang. Iya. Karena pilihannya sedikit dulu ya. Iya, betul. Sekarang pilihannya banyak sekali. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Seolah-olah anak sekarang 8 tahun sudah kelihatan sibuk. Iya, betul. Bener kan? dengan handphone. Handphone. Seolah-olah dia, lu tangani proyek apa, bisnis apa? Kok lu kayak sibuk sekali ya kan? Asik sendiri Iya, dengan padahal kita dulu Iya. sudah umur 15 tahun, 16 tahun kayaknya nggak sibuk. Iya, Iya kan? betul, Pak. Tapi anak sekarang bangun pagi kayak sudah ada jadwal dia apa. Dia buka YouTube dari pagi sampai malam sudah bikin planningnya. nonton Mau apa? TikTok, Iya kan? segala macam. Jadi tinggal pilih. Malah tadi saya buka-buka itu ada anak, dan menurut riset di Amerika, anak itu bisa buka 3 jendela informasi. Jadi bukan cuma 1 informasi, 3 informasi dalam satu waktu dia bisa nonton. Ada anak pakai 2 laptop, 3 handphone. Serius? Saking sibuknya. Ada di materi saya. Di punya gambar itu iya, ada. iya. Nanti saya tunjukin. Nanti ya saya tunjukin. Nah, ini fakta. Jadi jangan membandingkan kejahatan dulu 20 tahun lalu dengan sekarang. Beda. Dulu 20 tahun lalu itu nggak ada godaan, Pak. Betul. Media itu hampir nggak ada kok. Apalagi kalau kita tinggal di kampung. Sangat menikmati masa-masa kita. Masih masa-masa bersama dan keluarga. hubungannya masih Iya, kuat. masih Betul, Tingkat konsentrasi anak masih tinggi. Iya. Iya. Dia belum terbagi konsentrasinya. Betul. Dia masih nurut. Kenapa? Nggak ada yang bisa dikerjain. Iya. Ya paling cuma ngomong sama orang tuanya. Iya, betul. Dengan teman. Iya kan, Iya, temannya. bermain, iya. Mainnya itu pun mainnya yang Tradisional. Tradisional, iya. Tidak ada yang teknologi Iya, kan. iya. Nah sekarang teknologi sudah merampas konsentrasi anak, hati anak, perhatian anak, dan jiwa anak. Maka sulit. Ibaratnya begini, orang kalau sudah doyan ini, sudah senang dengan ini, Iya, dia sudah nggak pusing yang lain. betul. Itulah yang melahirkan, menumbuhkan yang masih sikap memberontak. Dia tidak menumbuhkan sendiri, tapi itu natural oleh kebiasaan. Kenapa? Karena manusia ini makhluknya bukan makhluk digital, tapi makhluk sosial. Iya, Namanya makhluk sosial, manusia tidak bisa diasah oleh mesin. iya. Hati kita itu diasah oleh sosial dan iya. spiritual. Siapa? Antar manusia, besi menyambut ke besi. Kenapa? Memang kita ini apple to apple kalau berhubungan dengan orang. Iya. Namanya makhluk sosial. Iya. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan mesin terus, lama-lama kita itu manusia berarti mesin. Iya, betul. Karena Makanya kita punya self adaptif. egosentris, kemudian. Egosentris. Betul. Karena kita kan punya self adaptif, Miss. Iya, Maka kita akan terus berhubungan dengan orang, kita akan sensitif dengan manusia. betul. Tapi kalau saya berhubungan dengan mesin terus, saya akan lebih sensitif dengan dia. Iya, Iya. Dan kita itu kan akan menurun dalam hal kepekaan, iya, betul. akan menurun dalam hal empati, simpati dengan manusia. Akan hilang. Betul. Malah kita lebih sensitif, lebih peka dengan perubahan zaman. Iya, Betul. betul, Pak. Nah ini yang beberapa penyebab ya. Iya. Dan pasti orang tua sudah nggak, anak tidak mendapatkan perhatian di rumah, kasih sayang sudah nggak ada. Iya, Jiwanya seperti kemarin ya gejala-gejala Iya, itu. merasa Anak sendiri. Merasa sendiri, kesepian. Iya. Terus kan begini ya, anak kalau nggak mendapatkan apa yang dibutuhkan, jiwanya kan berontak. Lah itu pasti. Itu kan ketidakpuasan yang tidak tersampaikan, yang tidak terekspresi. Maka itu tinggal menunggu waktu saja. Bom waktu sih. Kan dia tidak bisa membohongi Iya. data apa yang masuk setiap hari. Iya. Matanya yang melihat apa, masuk ke otaknya. Kalau 10 tahun dia tidak mendapatkan kebutuhannya, kira-kira jiwanya seperti apa? Iya. Betul. Benar kan? Kenapa sih orang melawan? Karena ketidakpuasan. Benar kan? Iya. Karena kekecewaan. Iya. Dan itu kebutuhan utama tidak diberikan. Nah gimana kira-kira? Iya. Kebutuhan jiwanya yang Jiwanya, paling penting ya, Pak ya. Makanya kebutuhan anak. Perintah Allah untuk didik anak agar menghormati itu bukan hukuman bagi anak. Itu bukan sekedar perintah, statement hukum, statement legalitas yang menandakan hubungan antara orang tua anak. Bukan. Itu adalah perintah untuk menyelamatkan anak. Iya. Itu untuk menciptakan relasi antara anak dengan Tuhan dan orang tua. Iya. Kenapa anak tidak mungkin mengenal Tuhan yang tak kelihatan kalau dia tidak mengenal Tuhan melalui orang tuanya. Iya. Dan kebanyakan anak gagal mengenal Tuhan karena apa? Karena dia telah gagal mengenal Iya. Tuhan melalui orang tuanya. Saya pernah layani anak, saya bilang, kamu percaya nggak? Tuhan itu baik, luar biasa. Panggil dia Bapak. Hah? Karena Tuhan- figur Tuhan Bapak itu yang baik. dilihat, iya. Betul. Tuhan seperti Bapak. Iya.
bapak saya jahat kak. Waduh. Iya. Nah itu jadi figurnya Tuhan itu dirusak oleh figur orang tua. Karena kita adalah perwakilan Allah gitu Iya. ya. Jadi anak-anak bisa melihat Tuhan melalui kita. Betul seharusnya. sekali. Dan ini fakta di lapangan. Anak rusak gara-gara anak itu tidak mendapatkan figur yang benar dari orang tuanya. Menjadi orang tua tidaklah mudah sebenarnya. Tidak mudah, lebih sulit dari Tanggung mengambil jawabnya MCU besar. dan Tanggung dokter. jawabnya besar. Ini sampai kekekalan karena Iya, suatu saat iya. pasti akan dituntut. You buat apa sama Pasti, anak you? pasti, Iya kan? pasti. Oke Pak, mungkin saya tanya lebih dalam lagi Iya. yang tadi ya Pak ya. Silakan. Bagaimana penanganan ya anak-anak yang dari 0 sampai 12, kemudian kalau yang dia sudah akut dari 13 sampai 15 seperti apa gitu. 13-19 ya. Ya, Mungkin kalau saat ini SMP ya. SMP. Iya. Nah, itu Iya. mereka sudah Anak mulai 13 sampai 18 sama. Mereka itu dalam tahap-tahap pencarian identitas. Kalau 0 sampai 12 tahun tidak terisi, maka dia tidak mungkin mendengarkan orang tuanya. Padahal pada waktu di umur 12-13 itu adalah masa-masa di mana pola asuhnya harus berubah. Peran orang tua tidak bisa lagi menerapkan sebagai seorang coach, sebagai seorang trainer, coaching training dia. Friendship ya. Tapi friendship sebagai teman, sahabat. Iya. Anak harus memiliki kenyamanan ketika ngobrol dengan orang tuanya. Rumah harus rumah itu harus menjadi tempat pertama dan ternyaman bagi anak. Nah itu siapa yang menciptakan? Bukan jendela, Iya. bukan atap, bukan fasilitas, bukan tempat tidur, bukan teknologi yang kita kasih, bukan mobil, bukan rumah mewah, tetapi apa? Siapa? Iya. Pribadi yang menciptakan suasana itu. Nah suasana itu kan dari apa? Hubungan, relasi. Nah relasi dan interaksi ini, ingat, iblis selalu memutuskan relasi dan interaksi Iya. antara orang tua dan Fokus anak. utama dia kan di situ. Pasti. Dia akan memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan dia akan memutuskan hubungan antar manusia. Iya. Pertama adalah hubungan yang paling tinggi, apalah keluarga inti. Orang tua dan anak. Karena dia tahu kalau orang tua anak putus, maka seluruh keturunan akan Akan bermasalah. mudah untuk dia ini. Dia akan mudah kuasai, Iya. dia akan mudah dipengaruhi. Maka dia tahu dia memang ini makhluk paling cerdas dan paling tua. Makhluk yang paling sangat likai dan licik. Maka harus dipahami, dia belum resign, dia belum mati, dia belum mengundurkan diri. Dia belum pernah menyatakan pensiun. Iya, belum pernah. Belum, Pak. Belum. Maka harus hati-hati, Bapak Ibu. Kita harus betul-betul memegar dengan pagar perlindungan pendidikan yang bisa menyelamatkan anak-anak. Siapa? Ya kita. Jadi jangan anggap bahwa kita ini tidak punya tanggung jawab utama. Kita Iya. pikir cuma cari uang. Cari uang harus. Saya sering ngomong. Tanggung jawab mencari uang tidak bisa dibenturkan dengan tanggung jawab mendidik anak. Nggak bisa. Itu melekat karena itu identitas. Identitas itu tidak bisa dipisah. Melekat semuanya. Iya, betul. Begitu. Kalau kita tidak menyerah untuk mencari uang untuk menafkahi keluarga, kenapa kita menyerah untuk mendidik anak? Betul. Kan lucu. Kemudian uang tidak akan pernah dibawa Iya. ke surga. Iya, ya. betul. Pertanyaannya mungkin begini, Pak, bagaimana kalau anak saya tidak mau diajak ngobrol misalnya? Iya. Kenapa kalau anak saya sudah nggak mau dengerin saya gimana? Iya. Yang pertama jangan dulu pakai program mendidik untuk menyelamatkan dia. Iya. Maksudnya, ada program begini, nggak usah. Jangan terpikir anak berubah cepat seminggu. Kenapa? Sudah rusak belasan tahun merubah seminggu gimana? Iya kan? Iya. Maka yang pertama adalah Bapak Ibu nggak usah nuntut, nggak usah cerewet sama dia, duduk sama dia aja, dampingi ketika dia belajar, dampingi ketika bermain, hadir saya. Jadi yang pertama adalah hadir dulu aja. Jadi anak harus merasakan kehadiran ayah dan Iya. ibu di rumah. Betul. Kehadiran ayah harus sampai ke hatinya, bukan cuma sampai di matanya. Oh papa saya ada di rumah, iya tapi nggak hadir sampai di hati. Orang tua harus hadir sampai ke hati. Maksudnya apa? Sampai hati anak direbut. Iya. Sampai hati anak cuman apa? Orang tua dan Tuhan. Udah. Jadi kalau kita sudah hadir sampai ke hati anak, maka yang dia pikirkan cuma kita pasti. Iya. Maka dia akan, tanda-tanda pertama dia akan begini. Dia akan bilang, Pak, main kayak kemarin dong. Iya. Itu. Karena dia sudah merasa Iya, nyaman ya. iya. Pak, Iya. ada cerita apa lagi? Misalnya. Iya. Jadi banyak cerita para orang tua. Jangan cuma gosip terus. Cuma nonton bola, UFC dan segala macam. Kalau hobi jago, ajak main sama teman-teman dia senang banget. Sama anak-anak dia nggak pernah semangat. Iya, betul. Iya kan? Karena kebanyakan begitu di luar lebih Iya. dari dalam rumah. Jadi pertama hadir dulu, nggak usah cerewet, nggak usah ngatur-ngatur, nggak usah larang-larang, nggak usah. Hadir dulu. Selama mungkin ya tiap hari hadir dulu. Good Papa listener aja lah. Ya mungkin Jadi- anak kan bilang begini, Iya. kok tumben Papa? Kenapa risih? Dia pasti risih dulu. Iya. Oh enggak.
Kan memang papa hadir untuk kamu di sini. Kan memang hidup papa untuk kamu. Wah, kok tumben. Nggak apa-apa. Iya. Memang dari awal memang nggak begitu kok. Gombal sama anak, Pak. Iya. Iya kan? Curiga memang Iya kan? kayaknya. Iya nggak, Miss? Iya, daripada gombal sama yang Daripada lain. tetangga aja udah jelas kan. Jadi nggak masalah. Jadi kita, oh ya, memang nggak boleh. Kan papa pengen sama-sama kamu. Iya. Kan lebih baik papa dekat sama kamu dong daripada yang lain, ya kan? Iya. Anak pada pasti pura-pura risih, tapi lama-lama setelah 2-3 kali dia akan nyaman. Aduh, Iya. pasti di dalam hati enak juga ya. Aduh, papa saya sayang. Ternyata papa saya sayang sama saya ya. Selama ini saya salah paham. Pasti Iya, udah begitu. iya. Asumsi dia mulai terkikis. Jangan mengikis asumsi, mengklarifikasi dengan apa? Tuntut tapi tidak pernah hadir. Tidak pernah mendampingi anak bermain, tidak pernah Iya. mendampingi anak ketika belajar, tidak pernah hadir untuk mendukung, Iya. hadir untuk menginterogasi terus. Sehingga kehadiran kita, anak Iya. tidak menanti-nanti. Betul. Malah kita hadir, malah dia berpikir, rese lu. Ya kan? Iya. Kontrol, cuma awasi saya ya. Justru merasa tidak nyaman dia ketika ada orang tua. Karena cerewet. Berbahaya. Iya. Hadir dulu aja main. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi kita harus sampai ke tingkat kedalaman yang dibutuhkan anak. Tapi komunikasi kan tanpa kasih nggak bisa. Betul. Jadi komunikasi itu jangan bahas yang terlalu berat-berat dulu. Pokoknya jangan pernah berhenti ngomong papa sayang sama kamu. Itu dulu. Anak harus dengar itu. Bukan cuma dipegang, dirasa. Anak harus dengar. Karena apa? Semua indera harus berfungsi. Kita harus fungsikan, aktifkan inderanya untuk mendengar, untuk merasakan, untuk melihat, untuk mengalami kasih yang dari orang tuanya. Kalau dia sudah pernah mendapatkan kasih yang terbaik dari orang tua, dia edik sama kita pasti. Iya. Tidak mungkin edik sama yang lain. Nah, selama ini kenapa anak edik sama yang lain? Kenapa? Kita itu kalah dengan media. Iya. Iya, karena indera dia itu difungsikan oleh media. Iya. Pertanyaannya, kita sudah memfungsikan indera anak kita dengan kehadiran kita enggak? Dengan peran kita enggak? Kalau misalnya kita sudah memfungsikan indera anak itu dengan peran kita, dia akan edik dengan kita. Dia akan nyaman kalau ngobrol sama kita. Dia akan senang jalan bareng sama kita, bermain, ya kan? Iya. Tidak mungkin dia edik sama yang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa dia edik sama yang lain? Nah, prinsip kerja otak adalah otak manusia itu akan edik kepada sesuatu yang selalu dia ketemu. Iya, betul. Selalu dia lihat, selalu dia pakai, selalu dia rasakan, dia dengar. Nah, dengan siapa dia bergaul, itu yang dia edik. Cuman masalah juga kalau orang tuanya juga tidak edik sama anaknya, itu berbahaya. Karena kan yang terjadi saat ini Iya, justru harus diusahakan, Miss. Iya. Harus diusahakan. Harus kasih prinsipnya begini. Harus ditanamkan dalam diri orang tua bahwa menyelamatkan anak itu adalah tanggung jawab paling utama, prioritas. Betul. Yang lain bisa batal. Iya. Anak saya harus diselamatkan. Nah, begitu. Iya. Baru kita akan korbankan yang lain. Tapi kalau nggak begitu, kita bilang, aduh nggak bisa Pak. Kalau akan banyak alasan dan Sibuk. iblis Itu kan iblis yang paling senang untuk Iya. menciptakan Iya, alasan. betul. Jadi seolah-olah begini, kita punya kesibukan lebih bernilai daripada keselamatan anak. Wah, ini mohon maaf ya kalau orang tua sudah begitu. Anda sedang menghancurkan masa Iya. depan anak. Betul. Jadi kita ini sedang bersama-sama iblis untuk berpihak menyelesaikan visinya iblis. Iya. Banyak orang tua secara tidak sadar. Jadi begini, ada dua kepribadian ganda. Di satu sisi kita mengharapkan anak Iya. selamat jadi orang baik, jadi hebat, luar Iya, biasa. Tapi satu sisi kita ikut bersama-sama dalam gerakan iblis Mendukung, untuk ya. mendukung menyelesaikan visi iblis. Apa? Menghancurkan anak kita, membinasakan anak kita. Dengan cara apa? Mengabaikan, melalaikan tanggung jawab, sering tidak hadir ketika anak harus membutuhkan. Iya. Waduh, repot kalau orang tua begini, kasihan anak-anak, Miss. Iya. Benar nggak? Betul. Kalau orang tua itu adalah guru moral utama, Iya. pemberi pengaruh yang paling lama. Iya. Karena dia pasti kalau di sekolah kan guru boleh berganti, tapi Betul. orang tua tetap satu. Tidak akan pernah bisa Sampai ganti. Iya. seterusnya, Orang tua ya. itu adalah guru terlama di Iya, dunia. betul. Tidak pernah Seumur pensiun hidup. lagi. Iya. Seumur ya. hidup. Iya. Dan Sampai memang di surga juga sama-sama. Iya. Maka ini perintah abadi, hukum kelima. Betul, Pak. Oke, boleh saya simpulkan kalau yang Iya. tadi ya, Pak ya, 0 sampai 12 tahun itu berarti modeling ya. Ya, modeling. Modeling Betul. berarti 13 sampai 15 berarti friendship. Friendship. Iya. Iya. Dan orang tua harus hadir. Iya. Itu poinnya adalah selain kita Kehadiran dan komunikasi itu penting. iya, kehadiran dan komunikasi. Jadi harus hadir. Tapi yang pertama tadi sebelum kehadiran adalah orang tua harus betul-betul memiliki kesadaran bahwa untuk menyelamatkan anak itu adalah menjadi tanggung jawab utama orang tua. Jadi tidak boleh, yang lain boleh dikorbankan. Iya. Ya. Jadi keselamatan anak, keselamatan abadi ya, Iya. keselamatan kekal itu harus menjadi
prioritas, utama. fokus Iya. utama manusia, orang tua. Iya. Nggak bisa diserahkan ke yang lain. Iya. Karena tidak mungkin orang lain juga itu akan menganggap itu penting. Iya. Dia juga punya anak. Betul. Benar betul, kan? Pak. Maka Tuhan itu jelas. Setiap orang tua bertanggung jawab Iya. masing-masing anaknya. Iya. Iya, Benar kan? betul, Pak. Tuhan itu cerdas sekali. Oke, Pak. Kita berpindah dulu nih kayaknya. Iya. Wah, ini 10 hukum ini memang ini Iya. kalau diterapkan keren banget. Betul, Pak. Ya. Oke, Silakan, Pak. Ke pertanyaan berikutnya dulu ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya kita juga ingin tahu bagaimana cara ya, cara pola asuh Iya. dari negara-negara Negara-negara yang lain lain. Oh, iya. dibandingin Dengan dengan di Indonesia, Indonesia, gitu. iya. Supaya kan kita juga mempelajari. Sebelum nanti kita bahas tentang dampaknya dari Iya. menghormati orang tua dan lain-lain, mungkin Pak bisa menjelaskan dulu bagaimana sebenarnya budaya pola asuh di sana seperti apa? Ya, kalau kita mulai dengan Jepang ya. Jepang itu terkenal dengan negara yang menekankan. Nah, ini tinggal 15 menit, Miss. Sudah bunyi. Oke, Pak, boleh. Negara yang menekankan, kalau Jepang ya, negara yang menekankan pertama budaya hormat. Hmm. Itu menang mereka. Iya. Hormat orang tua. Dan budaya apa? Jujur. Disiplin. Dan kerja keras. Iya. Pantang menyerah. Kalau yang hormat ini apakah terimplementasi dari sikap mereka yang selalu nunduk gitu ya, Pak? Salah Apakah satu. itu? Karena mereka ini termasuk bangsa yang paling menekankan sikap hormat. Terbukti ketika mereka, nanti ada di slide saya, ketika mereka misalnya bertugas ya, Iya. di kerel kereta, kalau ada petugas, maka semua penumpang yang naik aja mereka hormat loh begini. Ketika keretanya jalan, semua sama-sama begini. Dan harus 45 derajat. Itu salah satu. Dan diajarkan budaya hormat orang tua itu sangat kuat. Nah, pola asuh yang lain adalah Jepang menekankan kemandirian, Miss. Oke. Makanya mereka itu bangsa yang paling kuat dalam hal bagaimana mereka itu bisa menjadi satu bangsa yang mandiri. Kan mereka recovery-nya cepat sekali waktu dibom kan, Iya. paling cepat itu. Iya. Kenapa? Semua itu sudah biasa untuk bekerja. Iya. Ketika ada tsunami kan yang paling cepat recovery mereka. Iya. Iya kan? Iya. Terus mereka itu memiliki budaya yang saling menghormati orang lain. Makanya kalau antri itu sudah sangat lulus mereka. Iya, ya. Kalau Iya kita kan? kan baru mau bilang Nah, kita kan baru belajar. nggak lulus. Ada tiga level negara ya. Iya. Yang pertama negara terbelakang, negara berkembang, negara maju. Kan negara terbelakang biasanya itu berhubungan dengan kotor. Nggak lulus masalah kebersihan, iya kan? Coba cek. Iya. Terus kalau negara berkembang, nggak lulus masalah antri. Semua kesamaan. Tapi kalau negara maju, kesamaannya di mana, Miss? Budaya disiplin. Oke. Benar kan? Iya. Memang Antri, Indonesia masih bersih, diatur. jujur, ya kan? Benar kan? Nah, Jepang itu menangnya di situ. Jadi mereka menekankan pendidikan anak itu dalam hal kemandirian. Misalnya ya, kalau musim dingin, mereka minta anaknya pakai baju tipis. Iya, mereka melawan. Supaya kuat Kan ya. mereka 4 musim. Iya, betul. Iya. Iya. Dan biasanya kalau negara-negara 4 musim itu sangat lebih mandiri daripada negara 2 musim. Itu sudah di riset. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Iya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena begini, kalau 4 musim, mereka itu harus memiliki cara hidup 4. Oh, cepat beradaptasi dengan Cepat beradaptasi. perubahan. Iya. Oke. Jadi betul-betul mereka itu harus selalu bisa survive. Iya. Ketika musim dingin, musim panas, musim Kan langsung gugur, berganti kan musim musimnya. salju, Jadi, itu sudah mereka harus. Nah, itu kan seperti Amsal bilang tuh. Jadi Amsal itu semut itu udah tahu. Iya. Dia sudah persiapkan makanannya Betul, iya. untuk Dia udah bekerja. tuh. iya sebelum datang Musim dingin dia udah Iya. jalan aja nggak kemana. Iya. Jadi Waduh. Jepang itu menekankan kemandirian. Nah, Jepang juga itu orang tua Jepang terbiasa melepaskan anak-anaknya untuk bisa menaiki kereta dalam rangka apa? Jadi menaiki kereta sendiri. Dalam rangka melatih kemandirian. Tapi kan di sana itu tidak ada yang ganggu. Iya. Karena semuanya Ini ya. udah sama gitu loh. Iya. Kalau di sini kita begitu, habis anak kita. Benar kan? Habis anak kita. Khawatir orang tua. 4 tahun dilepas, habis. Udah diculik. Iya betul. Nah, jadi kita nggak bisa mempraktekkan hal-hal yang jadi harus kayak orang bilang, "Oh, itu tuh pendidikan yang di mana Iya. di Finlandia tuh bagus bagi." Beda, budaya Iya, beda. betul. Maka kita harus bisa menggunakan memaksimal memberdayakan budaya kita. Ini budayanya apa? Iya. Kita punya konteks Asia, konteks Indonesia ini apa yang unggul? Iya. Pasti semua kita pasti punya budaya yang unggul. Iya. Kita punya budaya gotong royong. Iya. Kenapa kita nggak unggul? Budaya kekeluargaannya tinggi. Kekeluargaan. Iya. Kenapa itu kita nggak harus Iya. tonjolkan? Iya. Dan budaya gotong royong dan kekeluargaan itu budaya terbaik kalau bagi saya. Iya.
Loh iya, kenapa? Itu kehidupan Alkitab jelas. Iya. Saling tolong menolong, nggak boleh hilang itu. Iya. Nah, jadi masing-masing negara punya ya. Nah, terus yang berikutnya kalau bicara tentang apa namanya Norwegia. Jadi tadi Jepang sudah ya. Iya. Iya. Nah, kalau Norwegia itu beda lagi karena ini kan sudah ke Eropa, sudah beda lagi. Kan sedangkan tadi kan Asia. Iya. Kalau Norwegia itu dia punya pola asuh adalah mementingkan keaktifan anak. Jadi anak itu akan sering diajak untuk bermain. Dan itu selalu di outing. Jadi bawa keluar. Iya. Ya beraktif di luar. Nah, itu sama. Finlandia sama, Norwegia sama. Negara-negara yang berhubungan dengan negara Skandinavia itu Iya. dia punya pola pendidikannya mirip semuanya. Nah, kalau Belanda lagi menekankan kebahagiaan anak. Jadi anak harus bahagia bagi Belanda. Maka mereka mengatur apa? Jam tidurnya, jam makannya. Makanya Indonesia kan ke bawah ya. Iya, betul. Tidur siangnya kan dari Nah, sana. Iya, betul. kalau Cina beda lagi. Kalau Cina itu pekerja keras. Menekankan apa? Tanggung jawab. Dan bagi orang tua Cina, kalau di negara China ya, negara Tiongkok ya. Kalau ada anak itu yang mendapat nilai A-, Miss, Iya. itu langsung dikasih disiplin. Nilai A-, karena mereka menekankan nilai akademik. Harus. Oh. Itu oke. kalau pendidikan di orang pola asuh sana ya. Dan mereka menekankan juga apa namanya? pekerja keras. Iya. Harus bekerja keras. Itu kalau China. Dan suka memberikan hukuman. Pendisiplinan ya. Pendisiplinan. Iya. Nah, saat anak menunjukkan sikap tidak menghargai orang tua, itu masalah. Maka langsung omelin terus. Oke. Dan bisa langsung ditindak. Kalau Belanda yang tadi saya ngomong, Belanda itu Fokus Kebahagiaan. kebahagiaan, memperhatikan jam, time schedule-nya Iya, jelas. iya. Nah, tetapi pesta poranya tinggi. Oh. Nah, makanya kita Indonesia kita akan mengadopsi Iya, juga ada dua pesta poranya. Iya. Terus yang kedua adalah kita ini yang bangsa yang menekankan nilai akademik. Nah, itu dari mana? Dari sana. Ngerti ya? Karena kita bingung, ini Iya. kenapa sih kita sampai itu budaya dari sana? Ya, Jajahannya. iya hasil jajan. Hasil jajaran. Nah, Aduh, oke Pak, lanjut Pak. yang berikutnya kalau Republik Dominik beda lagi. Nah, kalau misalnya ada seorang ibu melahirkan di bulan 1 bulan pertama, nggak boleh keluar rumah karena menghindari dari virus dan kuasa jahat. Jadi mereka punya kepercayaan begitu, akan melindungi betul anak ini, baik dari yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Iya, mereka nggak boleh kena virus, nggak boleh ada, pokoknya nggak boleh. Anak harus dilindungi. Itu lumayan ya bagus sih kalau menurut saya. Tapi jangan terlalu kayak semacam jadi paranoid ya. Iya. Makanya anak jadi tidak Beda dengan global. Jepang. Beda. Jepang lepas. Kalau bayinya bisa jalan Ada di YouTube, di video YouTube saya nonton, ada seorang pilot dia melatih anaknya latih fisik ya. Di musim salju itu buka-buka baju. Serius dan lari. Dan emang dalam waktu kayaknya umur 8 tahun atau 9 tahun anak sudah bisa bawa pesawat. Kan dilatih dari 4 atau 5 tahun. Jadi itu orang Jepang. Beda. Jangan dibawa ke Indonesia. Nah, pola asuh itu akan menentukan mindset. Jadi Bapak Ibu, pola asuh kita akan menentukan mindset anak akan seperti apa. Iya. Kualitas hubungan Iya. dengan orang tua Betul. seperti apa. Ketahanan menghadapi persoalan nanti di masa depan seperti apa. Iya. Lalu hati nuraninya dia seperti apa. Dan berikutnya dia akan menentukan tingkat spiritual. Kalau anak hidup dengan orang tua yang mengajarkan pengenalan akan Tuhan, maka pasti spiritualnya kuat. Dan apalagi kalau diajarkan dengan figur ya, Iya. dengan Modeling. teladan modeling. Iya. Dan ada budaya yang diwariskan, Iya. budaya spiritual, budaya pengenalan akan Tuhan. Wah, di mana-mana. Saya pernah tanya sama anak saya, Gloria Jacindarin, kalau kalian nanti sudah orang tua atau punya anak, kalian akan bikin seperti ini nggak? Pasti, Papa. Jadi tiap malam ibadah. Iya. Berhasil. Ya, pasti kan Iya. ini kan yang budaya yang paling hebat yang Betul. kita harus wariskan. Kita nggak bisa wariskan mobil sama dia, habis nanti. Kalau misalnya kita nggak latih dia untuk bertanggung jawab, untuk Iya. hemat, untuk menolong orang, nanti hidup untuk dirinya sendiri. Iya. Itu yang paling berbahaya. Ingat, yang paling berbahaya ketika anak kita tidak dididik dan bertumbuh dalam sikap egois. Kalau anak bertumbuh dalam sikap egois, dia akan membuat masalah di mana-mana, Bapak Ibu. Karena begini, berarti dia tidak diajarkan tentang karakter Kristus. Iya. Karakter Kristus itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Iya, betul. Simpel aja itu. Maka Iya. setiap anak harus
ajar menghormati orang tuanya, maka dampaknya apa? Dia akan pasti mengenal Tuhan. Itu pasti. Pasti. Kenapa? Orang tua yang mengajarkan hormat kepada orang tua, anak menghormati orang tua, itu kan budaya yang paling bagus dan itu perintah abadi. Nah, sering gagal apa tahu enggak? Karena kita orang tua tidak menunjukkan bahwa kita menghormati orang tua kita. Kenapa gagal tahu enggak? Karena anak enggak melihat kita menghormati, kita sering ngomong kasar sama mama kita. Pasti suruh, anak lihat, mama saya kasar sama oma. Walaupun dia, walaupun dia nggak mau, tapi itu terekam terus. Jadi anak akan begitu sama kita. Maka hukum tabur tuai pasti berlaku. Jadi orang tua mengajar anak menghormati orang tua bukan cuma dengan omongan, perilaku. Anak-anak harus lihat kita juga orang tua menghormati orang tua kita. Itu yang benar. Karena akan regenerasi lagi kan. Kayaknya tinggal 10 menit. Oke. Jadi kita sudah mempelajari tadi ya, pola asuh ini berbeda, tapi intinya adalah bagaimana orang tua harus mengajarkan mengenal Tuhan dengan benar. Itu saja. Harus. Budaya itu yang harus sama. Iya, harus sama. Dan jadi sudah mulai dunia manapun satu itu. Dan itu akan menyelamatkan dia dimanapun. Betul. Kita sudah mulai dengan IPK, Miss ya. Bersyukur. Itulah program dan budaya itu budaya yang harus diwariskan. Harus jadi budaya dalam rumah. Semoga ini menjadi budaya semua sekolah Kristen di seluruh dunia. Amin, amin Pak. Iya kan? Itu mendidik untuk menyelamatkan IPK itu. Oke. Begitu, Miss. Kayaknya waktu kita semakin cepat tinggi. sekali ya. Karena kita 1 jam aja. 1 jam saja. Talkshow kita Bapak Ibu hanya 1 jam ya. Untuk seterusnya ya Pak ya. Seterusnya. Supaya Bapak Ibu jangan merasa. Jangan mabok. Nanti muntah lagi. Iya betul. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan nanti Bapak Ibu. Kita akan jawab nanti di minggu depan. Tapi jangan di live chat ya. Bisa di WA saja. Mungkin kita batasi saja dulu Pak ya, karena kan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan, tapi ini bakal panjang, bakal panjang. Nanti kita Jadi Bapak Ibu minggu depan kita akan sambung lagi, tapi sebelum itu mungkin Pak Joni mau sampaikan sesuatu sebagai Iya, yang pertama adalah tanamkan kepada diri orang tua bahwa keselamatan kekal anak itu yang paling utama dan harus diperjuangkan, bukan dibiarkan. Ya, harus diperjuangkan. Yang kedua, selalu hadir dalam hati anak, bukan cuma dalam pandangan mata anak. Jadi kehadiran kita harus. Dan yang ketiga adalah komunikasi dengan kasih. Tidak bisa tidak. Kehadiran sampai kepada hati anak. Komunikasi dengan kasih, interaksi dan relasi yang kuat akan menyelamatkan masa depan anak. Amin. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama. Sampai jumpa lagi kita di depan ya. Miss Grace, thank you. Baik Bapak Ibu, sekian talk kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan, masih dengan tema yang sama. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi. Nanti kita akan belajar juga bagaimana caranya, kemudian dampak-dampak dari menghormati orang tua. Ya. Dampak baiknya. Betul. Kemudian apa pandangan Alkitab tentang anak? Betul. Kita akan bahas juga Bapak Ibu. Jadi ini temanya masih akan panjang. Masih panjang. Ya, jadi Bapak Ibu. Saya di sini ada 130 slide lagi. Ya, ini masih panjang. Jadi Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih banyak telah bersama dengan kami hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Harapan kami Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dan juga tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, spiritual quotient kita ya harus tetap dipertahankan. Dan kita akan mengakhiri talkshow kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu himne kita, Anak Adalah Anugerah Terindah, dan nanti Pak Joni akan membawa dalam doa penutup. Anugerah terindah, anak adalah harta orang tua dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa, anak adalah masa depan kita. Seperti anak panah di tangan pahlawan, bidiklah menuju
panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil sejahtera untuk kemuliaan, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Katakan lebih lagi, satu kali lagi. Untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami manusia dan kami orang tua sangat terbatas, Bapa. Tapi kami mau berjuang untuk mendidik anak-anak kami, untuk menyelamatkan mereka. Karena kami memiliki tanggung jawab yang paling besar adalah mendidik untuk menyelamatkan setiap anak-anak kami. Dan kami harus pastikan tidak ada satupun anak di dalam rumah kami yang akan binasa. Tolong kami Bapa, tolong semua orang tua yang telah mengikuti talk show ini. Bangkitkan komitmen dan tanggung jawab, bangkitkan kesadaran yang lebih lagi. Setiap orang tua boleh berjuang untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Tuhan, pulihkan setiap persoalan dalam keluarga. Pulihkan relasi yang rusak antara orang tua dan anak. Balut luka hati anak-anak, balut kekecewaan anak-anak. Bapa, Roh Kudus tolong dengan kasih-Mu yang lembut membalut luka hati anak-anak. Setiap anak dapat memaafkan, mengampuni orang tua. Orang tua dapat mendidik dengan kasih dan hormat. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk mendidik anak-anak kami dalam rangka menyelamatkan mereka, agar kami bisa membawa anak-anak kami ke surga yang kekal, tinggal bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri talk show kami siang ini. Lepaskanlah berkat-Mu bagi kami. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, tuntunan, pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Kak Joni, Sama-sama, Miss. Terima Sama-sama. kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di minggu depan. Shalom. Shalom. Shalom.